warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 di sini akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan belajar Taman Kanak-kanak, di mana kelompok 18 beranggotakan 2 orang, yaitu saya Lutfiana Putri dengan NIM akhir 042. Dan saya Citra Faridatul Nur Ilmiah dengan NIM akhir 044. Bab yang akan kami bahas ada 3 bab. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengelolaan program pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu faktor penentu pengelolaan lembaga PAUD bermutu. Dan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan lembaga PAUD. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Lutfiana, dipersilahkan. Prinsip pengolahan program pendidikan PAUD ada 4. Yang pertama, holistik dan terpadu. Penyelenggaraan PAUD dilakukan secara terintegrasi dengan sistem sosial yang terdapat pada masyarakat. Yang kedua, berbasis keilmuan. Praktik PAUD perlu dikembangkan berdasarkan temuan terbaru yang relevan. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini perlu dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak. Dan yang keempat, berorientasi pada masyarakat. Diharapkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berlandaskan dan ikut mengembangkan nilai sosial budaya masyarakat. Faktor penentu pengolahan lembaga PAUD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang standar pendidikan dinyatakan bahwa pendidik PAUD harus memenuhi 4 kompetensi, yaitu pertama, kompetensi pedagonik. Kompetensi pedagonik yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seorang guru berkenaan dengan karakteristik siswa yang dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, serta intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip belajar karena siswa memiliki karakter sifat yang berbeda. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kemampuan menerapkan etika sebagai pendidik anak usia dini. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu disiplin, sabar, rendah hati, berwibawa, berakhlak mulia, ikhlas, serta bertindak sesuai dengan nilai sosial dan nilai hukum. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan interaksi di lingkungan sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional, yaitu memiliki kemampuan menerapkan berbagai keterampilan mendidik anak. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan peserta didik harus diciptakan dan berjalan menggunakan metode dan strategi yang tepat. Dan 4 kompetensi tadi diharapkan pendidik anak usia dini harus dapat berperan sebagai 1. Fasilitator. Guru sebagai fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan belajar. Yang kedua, guru sebagai sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai demonstrator. Berperan untuk mempertunjukkan kepada peserta didik tentang sesuatu yang dapat membuat mereka mengerti dan paham terhadap informasi belajar yang telah disampaikan. Yang keempat, guru sebagai pembimbing. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka di kemudian hari. Yang kelima, guru sebagai motivator. Guru diharapkan dapat menumbuhkan potensi belajar peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru harus kreatif untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, guru sebagai penilaian. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan lembaga PAUD. Dalam menjalankan lembaga PAUD butuh suatu perencanaan yang sangat matang. Agar apa? Agar lembaga pendidikan dapat menyesuaikan dan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan dari terselenggaranya lembaga PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam melakukan segala hal tentunya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Perencanaan ini sangat diperlukan sebagai 1. Sebagai pengarah dalam kegiatan. Dan yang kedua,
Dengan adanya perencanaan, kita akan mengetahui pandangan tentang rintangan atau masalah apa yang kemungkinan akan terjadi di depannya, dan kita bisa mempersiapkan untuk nantinya dalam pembuatan lembaga yang dibangun. Terus, suatu perencanaan bisa dikatakan baik ketika meningkatkan kualitas kegiatan layanan pendidikan, mengetahui sumber daya yang akan digunakan secara maksimal, paham akan tantangan dan solusi yang disiapkan, memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan, dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan revisi program jika dirasa ada yang kurang tepat. Dalam pembentukan lembaga pendidikan, ada 8 standar yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal untuk terakreditasinya lembaga PAUD, yaitu standar tingkat pencapaian, perkembangan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, di mana hal-hal tersebut harus dipersiapkan sejak awal perencanaan lembaga PAUD yang dibentuk. Selain itu, perencanaan juga harus memenuhi aspek-aspek pembelajaran PAUD yang meliputi aspek apresiasi, aspek kekonkretan, aspek motivasi, aspek bekerja sendiri, aspek bekerja sama, aspek individualisasi, aspek korelasi, dan aspek belajar seumur hidup. Untuk komponen sendiri, harus memenuhi standar proses, standar isi, dan standar perilaku. Di samping itu, butuh perencanaan dalam memenuhi kebutuhan anak, memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dengan prinsip pembelajaran melalui bermain, mendorong kreativitas, keaktifan, maupun mental. Selain itu, perencanaan yang perlu disiapkan yaitu perencanaan program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menurut Kaplan dan Norton, analisis organisasi dalam lembaga meliputi 2 sasaran strategis perspektif finansial, yaitu mendapatkan dana dan efisiensi biaya. 2 tujuan strategi perspektif pemangku, yaitu kepentingan, yaitu kepuasan bagi pelanggan. 6 tujuan strategis proses internal yang perspektif, yaitu portal bisnis internal, proses dan kebijakan prosedur, sistem keuangan dan laporan, pengendalian internal dan pengukuran kinerja, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, dan 3 tujuan strategis perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur. Dan oleh pentingnya analisis terhadap proses pengorganisasian dilakukan dengan melalui 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal sendiri terdiri dari visi, misi, sasaran, dan tujuan lembaga dibentuk, strategi pencapaian tujuan, visi, misi, serta sasaran dan tujuan lembaga, sifat dan jenis kegiatan, jenis perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dan ataupun digunakan. Faktor internal merupakan faktor yang ada dan tercipta di dalam lembaga itu sendiri, di mana lingkungan internal lembaga terdiri dari struktur lembaga pendidikan, sistem komunikasi internal yang terjalin dengan baik antara semua warga di lembaga tersebut, sumber daya manusia, biaya operasional atau keuangan, dukungan kinerja terhadap misi yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu lembaga atau organisasi, seperti politik, kebijakan pemerintah, sosial budaya, perkembangan iptek, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa menjadi faktor pendukung tercapainya organisasi yang sukses. Namun sebaliknya, jika faktor tersebut menjadi faktor penghambat, maka akan menjadi suatu ancaman bagi organisasi atau lembaga itu sendiri. Baik faktor internal maupun eksternal sangat mempengaruhi tingkat pengorganisasian. Meliputi 1, pengembangan budaya organisasi, yang kedua, implementasi manajemen mutu, yang ketiga, manajemen mutu terpadu, dan yang keempat, penanaman nilai-nilai religius. Sedangkan
Faktor eksternal berkaitan dengan rendahnya kualitas guru dalam pendidikan. Sesuai dengan tuntunan zaman di mana hal ini berkaitan dengan faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana dan prasarana, serta sebagai latihan yang dilakukan oleh guru. Poin yang ketiga yaitu pengadministrasian. Adapun administrasi yang perlu disiapkan oleh lembaga kepautan adalah yang pertama, administrasi program pengajaran meliputi program tahunan, program semester, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian, format penelitian, serta laporan perkembangan anak didik. Yang kedua, administrasi anak didik meliputi buku calon anak didik, buku penerima anak didik baru, buku induk, buku mutasi anak didik, daftar kelompok anak didik, serta buku laporan perkembangan anak didik. Yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian, terdiri dari data kepegawaian, data kontak kerja berupa SK, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar penilaian prestasi pegawai, daftar hadir guru dan pegawai, daftar mutasi guru dan pegawai. Yang keempat yaitu administrasi perlengkapan dan barang, meliputi daftar inventaris barang, daftar inventaris gedung, daftar inventaris buku perpustakaan, daftar inventaris alat peraga atau alat permainan, daftar inventaris dan pengeluaran barang, serta daftar penghapusan barang. Yang kelima yaitu administrasi keuangan, meliputi RAPBS, buku kas umum, buku kas harian, dan juga laporan keuangan. Yang keenam yaitu administrasi umum, ada buku agenda, buku penghubung, buku ekspedisi, buku tamu dinas, buku tamu umum, buku tamu yayasan, laporan bulanan, serta buku notulen rapat. Poin yang terakhir yang keempat yaitu evaluasi. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengatakan bahwasanya evaluasi itu sangat dipentingkan untuk mengukur keberhasilan dari sistem pendidikan dan atau lembaga itu sendiri. Secara umum, evaluasi di Indonesia dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti kegiatan monitoring and evaluation, atau supervisi yang dilakukan lembaga pendidikan. Evaluasi yang dilakukan terbagi atas perencanaan program meliputi kurikulum, pengorganisasian berupa tugas dan fungsi struktur organisasi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, proses yaitu berupa perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan, serta pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menilai apakah tujuan yang ditentukan telah tercapai atau tidak. Menurut Arifunto dan Jabar, 4 kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yaitu 1. Menghentikan program, yang kedua merevisi program, yang ketiga melanjutkan program, yang keempat menyebarkan program. Dengan demikian, evaluasi lembaga PAUD dilakukan menyesuaikan dengan situasi di lapangan yang terjadi dan acuan standar pengelolaan lembaga yang telah ditetapkan dan teori-teori yang mendukung. Selain itu, evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lembaga PAUD itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterima dan dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.